Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas seputar filsafat ilmu dan yang berhubungan dengan materi-materi itu. Bermohon kita kepada Allah supaya dibimbing, diarahkan, ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Salawat dan salam berdoa kita kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, hendaknya, amin ya rabbal alamin. Baik, di pembahasan kali ini, ya, di makalah filsafat ilmu ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul dengan ontologi. Ya, ada beberapa pembahasan nanti yang akan dibahas di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah apa makna daripada ontologi itu. Lalu ontologi dan metafisika, lalu landasan metafisika, cabang metafisika, sumber kebenaran metafisika, dan apa kegunaan serta manfaat dari metafisika. Ada sekitar 6 bahasan. Baik, yang pertama kita masuk kepada pembahasan ontologi. Apa yang dikatakan dengan ontologi? Ya, ontologi berasal dari bahasa Inggris. Sebagaimana kita tahu, ya, ontologi. Meskipun akar kata ini dari bahasa Yunani, yaitu ontos, ya, ada atau keberadaan. Jadi secara bahasa ontologi itu adalah ada atau keberadaan, dan logos adalah studi atau ilmu. Jadi ontologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang yang ada. Nah, itulah kira-kira simpelnya, ya. Atau ilmu yang mempelajari tentang sebuah keberadaan. Nah, itu ontologi secara etimologi dan bahasa. Ada beberapa pengertian dasar mengenai ontologi. Antara lain, ya, pertama, ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada, ya, dalam dirinya sendiri, yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Itu yang pertama. Jadi ada pendapat yang mengatakan ontologi itu merupakan studi tentang ciri-ciri dari yang ada, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ontologi juga bisa mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, yang menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensial, esensi, ya. Bahkan yang ada sebagai yang ada, ya. Itulah kira-kira, ya. Yang ketiga, ontologi itu juga bisa diartikan sebagai cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat yang ada, yang akhir. Ya, jadi hakikat yang ada, yang akhir. Ini menunjukkan bahwa segala hal tergantung pada eksistensinya. Yang keempat, ontologi juga mengandung pengertian sebagai cabang filsafat yang melontarkan pertanyaan seperti ada atau berada. Ya. Apakah dia ada? Apakah dia berada? Nah, ya. Nah, juga menganalisis macam-macam makna yang mungkin. Ya. Nah, itu. Dan yang kelima, ontologi juga bisa diartikan sebagai pengertian sebuah cabang filsafat, antara lain
menyelidiki status realitas suatu hal. Nah, ya. Itu yang pertama, apakah objek ya, atau persepsi kita nyata atau bersifat ilusi. Nah, apakah sesuatu ini memang ada atau hanya sekedar ilusi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyelidiki apakah jenis realitas yang dimiliki, misalkan apakah jenis realitas yang dimiliki atau persepsi atau pikiran. Nah, yang ketiga, yang menyelidiki realitas yang menentukan apa yang kita sebut realitas. Dari pengertian dasar tersebut bisa disimpulkan bahwa ontologi mengandung pengertian pengetahuan tentang yang ada. Jadi itulah simpulannya ya. Di ontologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang yang ada. Jadi filsafat ontologi adalah filsafat yang membahas tentang pengetahuan tentang apa yang ada. Itulah kira-kira. Jadi oleh karena itu ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan ya, kefilsafatan yang paling kuno. Jadi memang ontologi ini termasuk filsafat paling kuno ya, yang kita kenal di zaman Yunani kuno dulu ya, karena mereka bermula dari pertanyaan apakah ini ada, kalau ini ada bagaimana, siapa yang ada. Jadi pertanyaan itu mulai dari sana. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ontologi dan metafisika. Metafisika sejak lama dipergunakan di Yunani untuk menunjukkan karya-karya seperti Aristoteles. Jadi istilah metafisika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metata dan fisika, yang berarti hal-hal yang terdapat sesudah fisika. Aristoteles mendefinisikan sebuah ilmu pengetahuan mengenai yang ada sebagai yang ada, yang dilawankan. Nah, misalkan dengan yang ada sebagai yang digerakkan, atau yang ada sebagai yang dijumlahkan. Nah, itu. Dewasa ini metafisika digunakan baik untuk menunjukkan filsafat pada umumnya, ataupun acap kali menunjukkan cabang filsafat yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan terdalam. Jadi metafisika lebih kepada pertanyaan yang agak mendalam ya. Namun secara singkat banyak yang menyebutkan metafisika sebagai studi tentang realitas dan tentang apa yang nyata. Jadi kebanyakan juga menjelaskan metafisika itu ya studi tentang realitas, tentang apa yang nyata ya. Jadi terkadang metafisika ini sering disamakan dengan ontologi. Jadi oleh karena itu sebagian kelompok atau orang menyamakan ontologi dengan metafisika karena membahas tentang sesuatu yang ada atau hakikat daripada ilmu ya. Namun demikian Anton Bakker membedakan antara metafisika dan ontologi. Jadi ada seorang ahli bernama Anton Bakker, dia membedakan bahwa metafisika dan ontologi tidak bisa disamakan, katanya ada perbedaan. Kata dia, menurut istilah, metafisika tidak menunjukkan bidang ekstensif atau objek material tertentu dalam penelitian, tapi mengenai suatu inti yang termuat dalam setiap kenyataan ataupun suatu unsur formal. Ya. Inti itu hanya tersentuh pada taraf penelitian yang paling fundamental dan dengan metode tersendiri. Nah, maka nama metafisika menunjukkan sebuah pemikiran dan merupakan refleksi filosof mengenai kenyataan yang sangat mutlak, yang paling mendalam. Nah, jadi secara umum metafisika adalah suatu pembahasan filsafat yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau tentang segala sesuatu yang ada. Yang dimaksud dengan ada ialah semua yang ada, baik yang ada secara mutlak, ada atau ada tidak mutlak, maupun ada dalam kemungkinan. Nah, jadi itu katanya bedanya ontologi itu dengan metafisika. Seperti Jujun S. Sumantri mengatakan ya, bidang telaah filsafat yang disebut dengan metafisika ini merupakan tempat berpijak dari sebuah pemikiran ilmiah. Ya, diibaratkan
bila pikiran itu adalah roket, ya, misalkan pikiran itu adalah roket yang meluncur ke bintang-bintang, menembus galaksi dan awan, maka metafisika adalah dasar peluncurannya itu. Jadi menurut Sumantri ini, metafisika ini dasar daripada pemikiran. Ya, dapat kita simpulkan kalau misalkan sebuah roket itu terbang ke langit, terbang ke bintang-bintang, ya, maka metafisika itu landasan terbangnya itu. Ya, nah, itu. Secara umum metafisika dibagi menjadi dua, yaitu metafisika umum atau ontologi, dan yang kedua metafisika khusus yang disebut dengan kosmologi. Nah, baik. Metafisika umum atau ontologi berbicara tentang segala sesuatu sekaligus. Ya. Jadi kalau metafisika ontologi itu ya berbicara tentang sesuatu semuanya sekaligus. Ya. Di perkataan ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang ada, dan sekaligus logos. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi. Jadi ini berbicara tentang filsafat umum, terdiri dari segala-segala yang ada. Ya, pertanyaannya misalkan apakah kenyataan merupakan kesatuan atau tidak? Nah, seperti itu. Apakah alam raya ini merupakan peredaran abadi di mana semua gejala selalu kembali seperti dalam siklus musim-musim, atau justru suatu proses perkembangan dan segala macamnya? Itu bagian daripada metafisika umum misalkan. Ya. Sedangkan metafisika khusus itu atau kosmologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur alam semesta yang membicarakan tentang ruang, waktu, dan gerakan. Nah, di sini lebih khusus ya. Kalau metafisika ontologi tadi berbicara secara umum, sementara metafisika kosmologi itu berbicara tentang detail, khusus, ya. Berbicara tentang ruang, waktu, dan gerakan. Itu simpelnya seperti itu. Di kosmologi berasal dari kata kosmos, dunia atau ketertiban, lawan dari chaos, kacau ya. Jadi ilmu atau percakapan. Jadi kosmologi itu berarti ilmu tentang dunia dan ketertiban yang paling fundamental dari seluruh realitas. Nah, itulah yang dikatakan dengan kosmologi itu. Ilmu tentang dunia dan ketertiban yang paling fundamental dari seluruh realitas yang ada ini. Ya, baik. Agar kajian kita lebih terfokus, mungkin kita bedakan ontologi dan metafisika. Ya, secara sederhana mungkin dapat ditegaskan bahwa ontologi itu ialah epistemologi yang menunjukkan arti kepada pemikiran, ya, yang memusatkan perhatian kepada struktur dasar yang ada, lepas dari segala legitimasi apapun, ya, lepas dari dapat atau tidaknya diamati atau dianalogi. Nah, jadi ontologi itu ya menunjukkan tentang keberadaan sesuatu, ya, terlepas apakah dia bisa diamati atau tidak, bisa dipantau atau tidak, yang jelas dia ada. Itu ontologi itu, ya. Nah, sedangkan metafisika ialah pemikiran mendalam yang memusatkan perhatian kepada akar, ya, terdalam yang mendasari segala yang ada. Nah, jadi kalau metafisika itu lebih dalam lagi. Kalau ontologi itu yang jelas apa saja yang ada, apakah dia bisa diamati atau tidak, itu masuk ke ranah ontologi. Tapi kalau metafisika ini mungkin lebih kepada unsur-unsur yang dalam, bagaimana adanya, bagaimana ini dan segala macamnya. Nah, jadi dengan demikian, ya, jika ontologi berangkat dari analisa struktur dasar dari yang ada, nah, jadi kalau ontologi itu berbicara tentang pengkajian sesuatu yang ada pada dasarnya, maka metafisika berangkat dari ada yang terlegitimasi, ya, ada dari analisa yang terlegitimasi, yakni mencari jawaban tentang yang ada melalui jalan pikiran kualitas. Nah, jadi kalau memang ada, bagaimana? Jadi lebih dalam lagi lah metafisika ini. Nah, maka metafisika berangkat dari ada, ya, seperti yang kita katakan tadi. Ya, ini mencari jawaban tentang yang ada melalui jalan pikiran kesulitan atau bukan pikiran kesulitan, pikiran kausalitas. Oke, itu mungkin ya sedikit perbedaannya. Nah, contoh masalah metafisika, kursi dibuat oleh manusia,
manusia diciptakan oleh Tuhan. Sampai pada Tuhan, analisa terhenti. Ini bagian dari metafisika. Atau misalkan kita lihat misalkan alam semesta ini, ada kayu, ya kan? Kayu ini digunakan oleh manusia sebagai rumah, sebagai perabot, sebagai apapun, ya. Digunakan membuat A, B, C. Lalu kayu manusia diciptakan oleh yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Terhenti sampai di sini misalkan. Itu bagian daripada metafisika. Ya. Baik. Yang ketiga, apa itu landasan metafisika? Ya. Fondasi metafisika sangat penting dan sangat berpengaruh bagi seluruh bangunan epistemologi, termasuk dalamnya sistem klasifikasi maupun metodologi, ya, atau metodologi yang digunakan. Selain itu, kaitan metafisika dan epistemologi menjadi penting untuk dikemukakan, mengingat pengaruhnya yang besar terhadap sistem epistemologi yang dibangunnya. Oke. Oleh karena itu, meskipun objek-objek metafisika tidak dapat diindra, namun tetap diyakini memiliki suatu ontologis yang sama, yang nyata dengan objek fisik. Karena itulah metafisika dalam Islam bukan hanya sekedar pernyataan umum yang cenderung, ya, mendistorsi objek dengan memaksa deskripsi pemahaman tentang dunia agar dapat sesuai dengan kategori metafisik. Jadi baik, di sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sendiri merupakan sebuah proses yang panjang, ya, secara teoritis. Di perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu kepada peradaban Yunani. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antaranya adalah mitologi dan kesusastraan bangsa Yunani yang berkembang. Baik, ini kita tinggalkan saja, ya. Baik, kita lanjut kepada cabang metafisika. Jadi, persoalan metafisika dalam hal keberadaan menimbulkan beberapa aliran atau cabang metafisika. Ada yang melihat persoalan keberadaan itu dari segi kualitas dan kuantitas. Jadi cabang metafisika itu ada yang membedakan, dilihat dari segi kualitas ada cabangnya, dilihat dari segi kuantitas juga ada cabangnya, ya. Aliran yang atau cabang metafisika yang melihat keberadaan dari segi kualitas itu diantaranya adalah materialisme dan spiritualisme. Nah, itu dari segi kualitas, ya. Nah, sementara aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kuantitas adalah yang pertama monisme, dualisme, dan pluralisme. Jadi ada 5, ya. Di kelima aliran ini yang akan kita bahas dalam pertemuan ini juga. Yang pertama, materialisme, sesuatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Nah, jadi kalau materialisme, tidak ada yang ada selain hanya materi ini. Nah, jadi itu kesimpulannya, ya. Yang ada itu hanya materi saja. Nah, kalau yang tidak bermateri itu tidak ada. Itu namanya kaum materialisme, ya. Tokohnya adalah Demokratis misalkan. Mohon maaf, bukan Demokratis, ya. Demokritos. Itu yang pertama. Ada Thomas Hobbes. Yang kedua, spiritualisme. Apa yang dikatakan spiritualisme? Sesuatu pandangan metafisika yang menganggap bahwa kenyataan yang terdalam adalah roh. Nah, ya, kalau spiritual ini kenyataan yang terdalam dari sesuatu itu adalah roh, ya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Plotinus. Plotinus merupakan kelanjutan filsafat Plato, sehingga ajarannya juga dikenal dengan nama Neo-Platonisme, ya. Plotinus ini sebagai halnya Plato mengarahkan filsafat pada upaya menuju kesatuan, ya, menuju kesatuan melalui tahap-tahapan dari fisik, akal, jiwa sampai pada titik puncak kesatuan yang dinamakan dengan Tohen, ya. Oke, kenyataan terdiri dari yang satu, ya, dan yang satu bagaikan sumber melimpah, yaitu roh.
yang memancarkan kepada jiwa, dan jiwa memancarkan materi. Proses ini namakan dengan proses emanasi, di mana dihasilkan dari hal-hal kesempurnaan semakin berkembang. Itulah kira-kira ya yang ketiga. Selanjutnya juga ada monisme, aliran yang menyatakan bahwa hanya ada satu dalam kenyataan fundamental. Sesuai dengan namanya monisme, ya, keberadaan itu memang hanya satu saja. Ya. Kenyataan tersebut dapat berupa jiwa, materi, Tuhan, atau substansi lain yang tidak dapat diketahui. Di monisme ini berasal dari kata monas adis, ya, ya, padanan kata dari monade, ya, yang berarti kesatuan. Jadi monisme itu adalah dalam sejarah perkembangan filsafat barat mengandung dua pengertian. Tinggalkan saya. Lalu itu yang pertama, monisme. Ada dualisme, ya. Di dualisme itu aliran yang menganggap adanya dua substansi yang masing-masing berdiri sendiri. Nah, kalau yang tadi hanya satu, kalau dualisme ini menganggap ada dua substansi masing-masing berdiri sendiri. Tokoh-tokoh yang termasuk Plato, Immanuel Kant, ya, dan banyak yang lain, ya. Oke. Lalu ada pluralisme, yaitu aliran yang tidak mengetahui adanya satu substansi atau dua substansi, melainkan banyak substansi. Nah, jadi kalau mono satu, ya, kalau duo, ya, kalau dualisme dua, ya, kalau plural tentu banyak. Dia tidak mengenal yang namanya monoisme. Ya, dia yang dia pahami adalah satu substansi atau dua substansi, ya, itu dia tidak melihat itu, melainkan dia melihat suatu teori yang menganggap bahwa kenyataan tidak terdiri dari satu substansi saja, ada substansi yang lain. Nah, ya, yang dapat dimasukkan dalam pluralisme diantaranya teori para filsuf Yunani kuno menganggap kenyataan ya, kenyataan terdiri dari ada udara, ada tanah, ya, ada api, ada air. Nah, inilah asal alam semesta dan segala macamnya. Ini masuk kepada pluralisme ini. Baik. Tidak usah kita bahas siapa tokoh-tokohnya, ya, banyak sebenarnya tokoh-tokohnya. Baik, lalu sumber kebenaran metafisika. Ya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Jadi kira-kira, ya, kajian mengenai metafisika itu berporos pada pertanyaan mendasar sebenarnya, ya, tentang keberadaan dan sifat-sifatnya. Oke. Mengingat jangkauan kajian yang dipusatkannya, maka metafisika menjadi sebuah disiplin yang fundamental dalam kajian filsafat. Di sepanjang sejarah kefilsafatan, metafisika menjangkau problem-problem klasik dalam filsafat teoritis, ya. Umumnya kajian metafisika menjadi batu pijakan atau struktur gagasan kefilsafatan dan prinsip-prinsip yang lebih kompleks untuk menjelaskan problem lainnya. Baik. Sehingga dalam pemahaman klasik, metafisika membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang jawaban-jawabannya atas dapat digunakan menjadi dasar bagi pertanyaan yang lebih kompleks. Misal, adakah maksud utama dalam beradanya dunia ini? Lalu apakah keberadaannya sebatas keberadaan atau ya, atau dia bisa keberadaannya tergantung yang lain? Itu kan pertanyaan metafisika seperti itu. Baik. Sehingga dapat kita pahami metafisika khusus, ya, secara khusus metafisika klasik membahas topik seperti apa konsep fundamental, gitu kan, dan prinsip-prinsip ontologi untuk menganalisa. Yang kedua, konsep apa yang menyusun setiap ide dalam pemahaman yang digunakan untuk mengkaji konsep metafisika yang diacu. Nah, itu kan klasik itu. Ya. Lalu, apakah argumen yang diacu normatif atau deskriptif? Ya kan? Lalu, apa kegunaan metafisika? Baik, manfaat metafisika bagi pengembangan ilmu diantaranya adalah kontribusi metafisika terletak pada waktu terbentuknya paradigma ilmiah ketika kumpulan kepercayaan belum lengkap mengumpulkan faktanya. Jadi ada kontribusi, ya, metafisika
terletak pada waktu terbentuknya paradigma ilmiah ketika kumpulan kepercayaan belum lengkap. Nah, maka metafisika yang melengkapinya. Yang kedua, metafisika mengajarkan cara berpikir yang serius, terutama dalam menjawab problem yang bersifat enigmatik, teka-teki ya. Jadi memang metafisika ini merupakan ajakan yang berpikir serius, ya, yang lebih dalam. Yang ketiga, metafisika mengajarkan sikap open-ended ya, sehingga hasil sebuah ilmu selalu terbuka untuk temuan dan kreativitas baru. Jadi memang metafisika ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu bisa berubah-ubah ketika ada penemuan yang lebih konkret atau penemuan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu bisa berubah. Jadi perdebatan dalam metafisika melahirkan berbagai aliran, di antaranya mainstream ya, aliran mainstream seperti yang kita sebutkan tadi, monisme, dualisme, pluralisme, sehingga memicu proses ramifikasi ya, lahirnya berbagai macam ilmu. Yang kelima, metafisika menuntut originalitas berpikir. Jadi metafisika itu menuntut kemurnian kita untuk berpikir ya. Metafisika mengajarkan pada peminat filsafat untuk mencari prinsip pertama sebagai kebenaran yang paling akhir. Kepastian ilmiah dalam metode ya, Descartes nih. Baik. Yang ketujuh, manusia yang bebas sebagai kunci bagi akhir pengada. Manusia yang bebas sebagai kunci bagi akhir. Ya. Artinya manusia memiliki kebebasan untuk menetaskan dirinya sehingga harus bertanggung jawab bagi dirinya. Metafisika mengandung potensi untuk menjalin komunikasi antara pengada yang satu dengan pengada yang lain. Oke. Mungkin ini di antara manfaat dan kegunaan metafisika. Baik. Ini saja mungkin pertemuan kita hari ini ya. Baik, berbanyak maaf. Sebelum kita tutup, silahkan di-share, dibagikan video ini kepada yang lain agar bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum menghidupkan tombol lonceng, silahkan dihidupkan dan di-subscribe juga agar mendapatkan informasi terbaru dan sama-sama memajukan channel ini. Baik, ini pertemuan kita hari ini. Berbanyak maaf, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.